Kami ucapkan selamat datang di Aula Fakultas Teknik Universitas Brawijaya dalam acara kuliah tamu Alumni Pengabdi 2020, tepatnya pada hari ini Jumat 28 Februari 2020. Hadirin yang berbahagia, acara pada pagi hari ini merupakan persembahan Ikatan Alumni bersama Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin Universitas Brawijaya. Bapak, Ibu, adik-adik, mahasiswa-mahasiswi yang kami hormati, marilah sejenak kita berdoa kepada Allah SWT supaya acara yang akan kita lakukan satu hari ini nanti juga besok acara FGD diberikan kemudahan kelancaran oleh Allah SWT sehingga menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat dan berkah buat kita semua. Untuk yang beragama Islam bisa mengikuti saya. Bagi yang beragama selain Islam, kami persilahkan untuk berdoa mengikuti keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa guru-guru kami, para pemimpin kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, limpahkanlah kasih sayang-Mu senantiasa kepada kami. Curahkan rahmat, nikmat dan hidayah kepada kami, agar kami menjadi hamba-Mu yang mulia serta bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Ya Rabb yang menguasai segala kejadian, jadikan hari ini, acara ini menjadi waktu yang aktivitas yang penuh berkah dan bermanfaat bagi kami semua, sekaligus waktu yang berkah dan bermanfaat bagi dunia pendidikan, bagi seluruh alam, sehingga dari acara ini dapat terlahir ilmu dan teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan di dunia ini, sehingga dari kegiatan ini akan muncul ilmuwan-ilmuwan baru, cendekiawan-cendekiawan baru yang akan mampu mengarahkan teknologi menuju ke arah kebaikan, kedamaian, dan kemanfaatan bagi manusia di bumi. Ya Rabb, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan teknologi yang kami ciptakan justru akan mendorong kerusakan dan kehancuran di dunia ini. Jadikan kami teladan bagi adik-adik kami, keluarga kami, serta masyarakat yang melihat dan hidup dengan kami. Jadikanlah hari ini sebagai tonggak sejarah perbaikan pendidikan, akhlak, dan teknologi yang kelak akan menjadikan kami pelopor kebaikan dan kebangkitan ilmu yang akan menyebarkan kebaikan, kebenaran, dan kedamaian di dunia ini. Ya Rabb, jadikan hari ini hari yang bermanfaat, bermakna bagi masa depan kami, keluarga kami, masyarakat kami, bangsa dan negara kami, serta agama kami. Berikanlah kepada kami kekuatan iman dan keberanian dalam menegakkan kebenaran, serta jauhkanlah kami dari segala yang tidak Engkau sukai, yang dapat membawa kami ke dalam kemungkaran dan kemaksiatan yang akan merugikan kami di kemudian hari. Berilah kami kekuatan dan ketabahan ya Rabb, untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban serta menjaga ibadah kami dalam menyongsong kejayaan bangsa dan negeri kami ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari segala fitnah dan prasangka. Satukanlah kami di jalan-Mu dalam kekuatan hati dan jiwa kami, serta kabulkanlah permohonan kami ini. Hanya karena Engkaulah Tuhan yang mengabulkan segala doa. Beberapa bulan yang lalu, tepatnya Oktober, saya di Daun diminta teman-teman menjadi ketua ikatan alumni jurusan mesin. Saat itu saya bingung juga nih mau ngapain ya, hari-hari aja udah banyak kegiatan. Kemudian ada lagi
aktivitas tambahan sebagai Ketua Ikatan Alumni. Minggu-minggu pertama kita kumpul, keraguan saya itu hilang. Karena ternyata banyak yang penuh antusias dari para alumni ini untuk memajukan alma mater kita. Baik yang masih ada di kampus maupun yang sudah lulus. Minggu pertama rapat, minggu kedua makin tinggi antusiasnya, sehingga kita mencoba membuatnya lebih terstruktur. Kemudian juga muncul ide untuk meningkatkan ownership-nya ya. Jadi kita buat Ikatan Alumni ini semacam perkumpulan, ada pendirinya. Sebagai pendiri itu nggak gratis, harus bayar. Ternyata banyak juga yang antusias untuk membayar. Artinya ini menunjukkan roh dari organisasi, ownership itu ada, tinggal mau dibawa kemana arah organisasi ini. Disusunlah kemudian organisasi-organisasinya yang sebetulnya sifatnya mandiri di masing-masing koordinator bidang. Ada bidang oil and gas, bidang manufacture, mining dan lainnya, dan juga ada dewan pakar. Ternyata yang lebih antusiasnya dewan pakar kita, karena mereka nggak ingin sekedar jalan, mereka ingin ada rencana strategis dari Ikatan Alumni ini yang dikaitkan, diengagekan dengan jurusan mesin. Fokus group discussion telah dilakukan minggu lalu di Jakarta. Hari besok ya difinalkan. Mudah-mudahan 1 jam aja selesai, sisanya hanya untuk kangen-kangenan saja Pak. Karena lama nggak ketemu. Ini banyak tokoh yang muncul. Mas Toligol ada, Pak Sugeng. Angkatan kami yang pertama kali lulus itu Pak Sugeng. Tentu pertama-tama saya sampaikan terima kasih ya pada seluruh alumni yang ikut berpartisipasi pada kegiatan hari ini dan besok, terutama pada Wiko, namanya siapa? Wiko Megantoro, saya nggak hafal lengkapnya. Terus juga Pak Ali Mundakir ya, terima kasih banyak. Terus kemudian Pak Sugeng saya juga nggak tahu nama lengkapnya, maaf ya. Sugeng Santoso. Ya, terus Pak Pramudia itu Mardianus Pramudia. Terima kasih. Dan juga pada Pak Haryanto Kambali, mohon berdiri sekali lagi Pak. Beliau ini M72 atau 73? M72 ya. Kontribusinya pada alumni luar biasa. Bapak inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Kita doakan semoga tetap sehat, semangat, dan tetap jadi motivasi dan motivator. Masuk dungane wong sak kene gak masuk kabel. Lebih dari 40 kan. Ya. Dosen-dosen hari ini maaf ya, kita ada pelatihan IAB, akreditasi internasional, jadi nggak banyak yang bisa hadir, ada beberapa yang hadir. Yang istimewa ada Pak Imam Zaki, mohon berdiri Pak Imam. Pak Imam Zaki itu M6, nggak tahu, 69 67, waduh saya baru lahir. M67, Pak Imam Zaki. Yang saya tahu beliau ketua jurusan 82, 85 lah ya, periode itu. Jadi dekan juga pernah, nggak penting jadi dekan, yang penting jadi ketua jurusan. Saya rasa Pak Imam Zaki ketua jurusan sampai sekarang saya ini cuma penggantinya. Juga terima kasih pada adik-adik mahasiswa teknik mesin ya, yang acara ini terselenggara berkat partisipasi mereka dan himpunan ya, yang baru dilantik kemarin. Ruangan ini biasanya terasa luas sekali, tapi hari ini kok jadi sempit ya ruangan ini.
karena semangat dan partisipasi yang memenuhi untuk ikut berpartisipasi pada acara ini. Saya sebagai ketua jurusan akan sangat mendukung kerjasama alumni dengan jurusan teknik mesin. Bukan karena apa? Karena itu sudah merupakan visi misi dari jurusan teknik mesin. Visi misinya yaitu menghasilkan lulusan tepat waktu, berstandar internasional, dan memenuhi harapan pasar kerja. Cuma 3 itu. Kalau lulus tepat waktu itu bukan urusannya ketua jurusan, jadi urusannya ketua program studi. Kita ada 3 program studi ya, ketua program studi S1, ketua program studi S2, dan program studi S3. Berstandar internasional urusannya ketua jurusan, maka tahun-tahun kemarin saya banyak melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri ya, tahun-tahun kemarin. Terus kemudian memenuhi keinginan pasar kerja, saya baru bekerja tahun kedua ya. Untuk itu, dan cara paling mudah adalah lewat alumni ya kan. Dan saya rasa milestone pertama itu adalah terbentuknya license officer dari alumni. License officer itu kantornya alumni yang ada di jurusan teknik mesin. Pegawainya Mbak Tituk mana Mbak Tituk? Ke depan nggak? Nah, ini pegawainya alumni, bukan pegawainya jurusan. Meskipun kantornya di jurusan teknik mesin. Nah itu milestone yang pertama. Milestone yang kedua, saya rasa temu akbar di Cikarang kemarin ya, luar biasa, dan itu Om Diko jadi pengurusnya ya, menggantikan Pak Ari Wijaya. Kemudian milestone yang ketiga ya sekarang ini alumni mengabdi ya, dimulai dengan acara kuliah umum hari ini, kemudian dilanjutkan dengan forum group discussion besok. Ya, saya sebenarnya terus terang menyesal ya, kenapa kerjasama dengan alumni saya tempatkan di tahun kedua, seharusnya di tahun pertama ya. Nah, karena prospeknya saya rasa akan luar biasa kalau kerjasama dengan alumni saya tempatkan di tahun pertama. Bukan berarti kerjasama dengan luar negeri tidak berbuah Pak, ada buahnya. Kita dapat 3 beasiswa ke luar negeri, U2U, bisa sama universitas, Om Bayu di NCU, Taiwan, Om Fikrul di Sun Yat-sen, Taiwan juga, dan Om Anam di TU Wien, Austria. Juga saya bawa mahasiswa ke beberapa perguruan tinggi, ke Taiwan, ke UTHM. Semester ini ada 7 mahasiswa UTHM kuliah di sini ya, 7 orang, nanti nilainya ditransfer. Bukan berarti nggak ada buahnya kerjasama dengan luar negeri. Tetapi saya ikut proses kerjasama luar negeri, juga ikut proses bekerjasama dengan alumni. Saya hampir yakin buahnya dengan kerjasama alumni akan lebih besar. Nah, kemarin waktu pra-FGD di Jakarta, saya juga menyampaikan kerjasama dengan luar negeri. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Wiko yang membuat saya nggak bisa tidur. Pertanyaannya gini, Sam, yang dimaksud kerjasama luar negeri apa cuma dengan perguruan tinggi luar negeri? Ya enggak Om, dengan industri juga. Tetapi saya nggak tahu jalannya itu gimana dengan industri luar negeri. Yang saya tahu cuma jalannya dengan perguruan tinggi luar negeri. Jawabannya Om Wiko gini, kita bisa kok memfasilitasi dengan rekanan kita luar negeri. Ini kami menyampaikan bahwa Bapak Dekan tidak bisa hadir karena ada tugas ke Semarang, tidak mewakilkan kepada kami. Tapi sudah menyampaikan titip salam kepada semua alumni yang hadir. Pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa acara ini tadi sampai oleh Pak Jarod bahwa ini terlambat, sebenarnya tidak terlambat. Jadi tidak ada penyesalan karena
perlu katakan pada tahun ini adalah bukan tahun perubahan. Jadi kalau kemarin kita ikut Kemenristek Dikti Pemerintah misalnya, sekarang kembali lagi ke Kemendikbud dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana pada kementerian ini ada istilah kuliah merdeka, kampus merdeka. Lalu dulu Pak Jarod sudah punya pengalaman, beliau pernah ngajar di Unmer, Universitas Merdeka. Jadi kalau ada kampus merdeka tidak masalah, makanya kan ada juga ada alumni juga dari Unmer, Pak Jarod. Jadi ini begini ada. Pada kuliah merdeka, kampus merdeka ini, kampus harus menyediakan memfasilitasi mahasiswa selama 3 semester untuk bisa kuliah di luar program studinya. Harapannya mahasiswa teknik bisa mengambil ilmu di prodi yang lain atau bisa menambah ilmu di luar di industri. Jadi kalau Pak Menteri kemarin mengilustrasikan mahasiswa itu tidak hanya diajari berenang di kolam renang, tapi diajari berenang di laut juga. Karena setelah lulus itu mereka kan berenang di lautan yang luas. Makanya itu dengan kesempatan di acara ini mungkin ada yang juga terkait dengan mahasiswa bisa mengikuti magang. Mungkin magang bisa 1 semester, magang bisa 1 tahun. Itu nanti yang akan diformulasikan, jadi nanti tidak akan mengubah, jadi akan nambahi program kurikulum ini. Jadi tidak mengubah kurikulum yang lama, tetapi menambah kurikulum baru yang memfasilitasi mahasiswa untuk bisa ikut kegiatan magang. Yang SKSN nanti akan diakui sebanyak besar 60 SKSN. Jadi nanti tugasnya Pak Jarod dan Kaprodi yang memfasilitasi itu. Kemudian yang kedua, seperti kita tahu bahwa UB pada tahun ini insya Allah akan jadi PTN BH. Dengan jadinya PTN BH, maka UB mempunyai kesempatan untuk bisa bekerjasama dengan luar, baik riset dan sebagainya, diberi keleluasaan. Sehingga nanti tadi sampaikan Pak Jarod melalui Pak Widodo tadi, kami itu bisa fasilitasi untuk kerjasama riset tidak hanya universitas luar negeri, tetapi juga perusahaan-perusahaan luar negeri. Yang itu sangat berperan sekali sebagai mendorong kampus yang mempunyai status PTN BH. Jadi hanya salah satu yang mempunyai status PTN BH yang bisa melakukan aktivitas itu. Jadi saya rasa kegiatan ini tidak telat Pak Jarod, jadi malah pas momennya itu. Momennya besok ada FGD, mudah-mudahan juga besok ada FGD bisa dirumuskan juga tentang kegiatan-kegiatan yang bersinergi yang berkaitan dengan kampus merdeka. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau saya terlalu lama dikira lihat partinya saya. Jadi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kuliah tamu pada pagi hari ini dan kegiatan FGD yang akan dilaksanakan pada besok Sabtu, dan ini dinyatakan dibuka. Targetnya adalah lebih mengenalkan kepada adik-adik mahasiswa akan dunia industri, sehingga wawasannya terbuka, ujung-ujungnya memacu semangat belajar dan berkarya. Besok kita adakan FGD untuk membuat rencana kerja jangka pendek, menengah, dan panjang dari Ikatan Alumni yang semuanya berfokus kepada pengembangan sumber daya kampus maupun pengembangan sumber daya alumni. Ini ya, kita buat lebih terstruktur dalam lingkup yang mulai dari jurusan teknik mesin nanti mengerucut ke atas. Saya kira ini acara awal yang cukup bagus lah, antusiasnya cukup banyak. Saya juga tidak menyangka akan seperti ini. Kalau ternyata setelah diorganisir dengan baik, semua mau berpartisipasi. Ya itu yang saya bilang tadi, sebetulnya perlu dibukakan wawasan dulu kepada mereka
bahwa teknik mesin itu nggak melulu soal manufacture otomotif, tapi bidangnya lebih luas lagi. Once kita kenalkan itu, saya yakin dengan sumber daya yang ada di adik-adik ini bisa membuat penetrasi yang lebih bagus lagi. Bidangnya cukup luas kan, di energi, di bidang financial, keuangan, di bidang ekonomi kreatif juga ada. Ya kita harapkan mereka bisa terpacu lah, membuka wawasan. Tapi program ini bukan hanya sekali jadi seperti inilah. Jadi ini hanya membuka wawasan dulu. Habis itu kita harapkan ada respon positif dari adik-adik dan berkomunikasi dengan kami lebih intens untuk yang lebih real lagi, umpamanya kerja praktek, riset ataupun skripsi atau apapun lah yang bisa dimaksimalkan.